Iltiqa sakinain. Tayyib, apa itu iltiqa sakinain akhwat? Ada yang tahu Bertemunya bertemunya dua sukun. Yang mana bertemunya dua sukun di sini adalah tidak berharokat. Ya, jadi terlarang dalam bahasa Arab, ya. Terlarang dalam bahasa Arab kecuali jika ada salah satu kata maka kedua huruf sukun tersebut dilafalkan. Jadi dalam bahasa Arab kalau misalnya bertemu dua sukun itu bingung gimana nyebutinnya, maka ada cara penyelesaiannya, ada takhallusnya ya. Takhallus di sini adalah cara penyelesaiannya. Nah, iltiqa sakinain itu dapat terjadi ketika waqaf saja ya, waqaf saja atau bisa terjadi dalam keadaan waqaf dan wasal. Nah, kalau dalam keadaan waqaf itu terjadinya hanya di dalam satu kata, ya. Kalian bisa buka sambil buku saturannya ya. Nah, kita sekarang bahas ke yang terjadi dalam satu kata ya. Yang mana yang terjadi dalam satu kata itu terbagi dua. Yang terjadi dalam satu kata itu bisa terjadi hanya ketika waqaf saja atau ketika waqaf dan wasal. Ini ya, ini yang dalam satu kata. Bisa dilihat? Nah, kemudian dalam keadaan waqaf itu terjadi dalam satu kata. Yang pertama itu terjadi yakunu fil mad al-'arid lis-sukun ya. Yakun fil mad al-'arid lis-sukun wal mad al-lin 'arid lis-sukun. Jadi iltiqa sakinain yang terjadinya hanya dalam keadaan waqaf dalam satu kata yaitu ketika mad 'arid lis-sukun. Ketika mad 'arid lis-sukun atau mad lin 'arid lis-sukun. Maksudnya gimana? Contohnya Rabbil alamin. Ini warnanya kuning nggak kelihatan ya. Misalnya Rabb al alamin. Nah, kan aslinya Rabbil alamina, tapi karena dia waqaf maka dua-duanya menjadi sukun, betul? Rabbil alamin. Begitu, betul? Bagaimana cara takhallusnya menyelesaikannya? Karena ini ada dua sukun. Kenapa? Jadinya gimana takhallusnya, cara penyelesaiannya? Takhallus itu kayak cara penyelesaiannya ya. Kalau terjadi dua sukun gini, maka kalau di mad arid sama mad lin diapain akhwat? Kalau terjadi seperti ini? dipanjangin. Iya, dimadkan ya, dipanjangkan, diberikan mad, baik itu 2 atau 4 atau 6. Itu yang mana di situ kita menandakan ada 2 sukun. Rabbil alamin. Nah, begitu. Betul? Nah, itu takhallus yang pertama pada waqaf saja di satu kata yang mana terjadi di mad arid lisukun sama mad lin arid lisukun. Kemudian yang kedua, yang terjadi hanya pada waqaf saja, yakunu sakin al-awwal eee, sakinan sahihan wasani sakinan 'aridan bisabab al-waqf 'alaihi. Ya, nggak kelihatan ya anak, sebentar kecil banget tulisannya di sini. Wa yatadammanu al-waqfu 'ala al-musyaddad. Oke, yang kedua ini adalah akhwat, huruf yang pertama itu sukunnya asli katanya, sukunnya asli. Kemudian yang kedua itu ada yang ditelepon. Kemudian sukun yang kedua itu palsu, yang mana bisa jadi akhirnya itu ada tasydidnya. Jadi huruf kedua selamanya sukun ketika waqaf, tapi kalau misalnya wasal itu palsu.
Jadi maksudnya gimana, akhwat? Jadi huruf yang sukun di sini itu asli hurufnya. Sedangkan yang kedua itu dia palsu. Palsunya gimana sukunnya? Karena wakof. Paham nggak, akhwat? Misal, wal asr. Nih, wal wal asr. Nah, ini asalnya kan wal asri, ya nggak? Tapi karena dia wakof, dua-duanya menjadi sukun, betul? Betul. Sudah. Hmm. Nah, jadi gimana cara penyelesaiannya? Takhallusnya gimana? Kalau saya tanya, bagaimana takhallus dalam keadaan seperti ini? Gimana? Di sini dituliskan at-takhallus min iltiqa' sakinain yakunu bi mura'ah izhar al-harfain. Cara takhallusnya adalah dengan kita perhatikan kedua hurufnya, kita baca dengan izhar alias kita jelaskan kedua hurufnya. Jadi kebanyakan kesalahan orang karena kesulitan, ya ada iltiqa sakinin di sini, ada duanya bertemu huruf sukun di sini, akhirnya huruf shadnya saja yang jelas ra-nya hilang. Wal 'asr. Dah, nggak kedengaran ya. Wal 'asr. Harusnya ra-nya jelaskan. Wal 'asr. Wal 'asr. Nah, begitu. Takhallusnya adalah dengan kita menjelaskan, menjaga apa, keaslian atau kejelasan hurufnya, kedua hurufnya. Jadi jangan dihilangkan salah satu sifat hurufnya itu. Paham akhwat sampai di sini? Nah, jadi dalam satu kata yang dalam keadaan wakof ada dua apa aja? Pada mata alif disukun dan matin. Kemudian yang kedua, jika huruf keduanya jika huruf pertamanya sukunnya itu asli, yang keduanya sukunnya arid karena wakof. Bisa juga wakofnya itu juga bertasydid. Jadi nggak mesti sukun saja, tapi bisa juga wakof dan hurufnya juga bertasydid. Paham ya, akhwat? Kemudian sampai lanjut nih. Paham ya? Hmm. Yang kedua, dia terjadi dalam satu kata waslan wa waqfan ya. Jadi yang iltiqa sakinain itu bisa terjadi ketika wakof dan wasol. Kita bahas ke sini dulu. Nah, kalau wakof dan wasol itu bisa terjadi dalam satu kata dan huruf. Jadi bisa dua keadaan. Bisa terjadi ketika bisa terjadi dalam satu kata atau dalam huruf. Kita bahas dulu ke sini, yang satu kata. Yang pertama, yang terjadi dalam satu kata yang bisa terjadi dalam keadaan wasl dan waqaf, iltiqa' sakinainnya itu yakunu fil mad al-kalimi mutsaqqal wal mukhaffaf. Apa tuh mad kalim mutsaqqal mukhaffaf namanya? Mad lazim. Mad lazim. Jadi mad lazim itu terjadi kenapa dia lazim dibaca 6 harokat? Karena terjadinya iltiqa sakinain itu alasannya. Begitu ya. Kalau terjadi iltiqa sakinain makalah ada dibentuk situ mad lazim wajib 6 Oh. harokat. Nah, maksudnya gimana? Contoh ya, as-sokh. Ini mad lazim apa nih? Kalim musaqqal atau mukhaffaf? Kalimi musaqqal. Nah, musaqqal. Ini bertasydid. Nah, ini iltiqa sakinannya di mana? Ini kha-nya 2 ya, karena bertasydid ya. Sokh, sukun pertama, yang kedua berharokat. Nah, ini matnya sukun kan? Bertemu dengan kha yang sukun. Dua nggak? Dua nggak sukunnya ketemu di situ? Nah, ya kan? Dua ya, kelihatan ya, walaupun buram ini layarnya. Iya, iya. Nah, Iya, Ustazah. nah ini kan ketemu dua sukun nih. Ini namanya iltiqa sakinain. Iltiqa tuh saling bertemu. Apa yang saling bertemu? As-sakinain, dua sukun. Nah, ini bertemu nih, ada alif mad dengan kha yang sukun. Makanya jadilah ada namanya mad lazim. Dipanjangkan. Kenapa? Karena ketemu sukun sama sukun. As-sakhah gitu. Makanya adanya mad lazim. Nah, ini juga bisa terjadi mad lazim, kalimi, mad lazim kalimi mukhaffaf. Contoh yang mukhaffaf apa tuh? Eh, ya
adalah ya, bisa di Al-ana. ya bisa al-ana ya, al-ana. Kadang kalau misalnya disuruh cari tonton mendadak lupa. Ini kan 2 nih sebenarnya alifnya 2 dibenderain kan? Nah, ini sebenarnya alifnya 2 kayak gini, gimana ya, ini ibaratkan hamzahnya 2, ya 2 kemudian ketemu sukun. Jadi 2 nih, ada alif pertama, kemudian ada lam sukun. Makanya dia jadi mad lazim, karena 2 sukun di situ kejadiannya, maka gitu. Al-ana gitu, paham ya? Dan di huruf ini juga sama sebenarnya masih mad lazim ya, di huruf. Yang terjadi iltiqa sakinain di huruf itu sama, masih mad lazim, tapi yang terjadinya di huruf muqatta'ah, ya kan? Yang mana apa hurufnya kam asal naqas atau naqussu asalakum ya. Atau yang ana tahu, yang ana hafal sanaqussu lakum, macam-macam lah ya. Nah, ini bisa tadi misalnya apa dibacanya? Nun. Karena asalnya begini, ya enggak? Asalnya begini, asalnya nih ada waw sukun, mad dengan nun sukun ketika waqaf. Maka jadi mad lazim, betul? Nun. Nah, ketemu 2 sukun iltiqa sakinin, makanya dipanjangkan 6 harakat. Nah, takhallusnya, jadi yang wasal dan waqaf ini, waslan wa waqfan, yang terjadi pada satu kata dan juga pada huruf, itu kan, sama-sama mad lazim nih terjadinya. Jadi takhallusnya jika terjadi dalam keadaan ini dengan apa? Diberikan mad lazim 6 harakat, takhallusnya diberikan mad lazim. Itu takhallus yang waslan wa waqfan. Pelajaran hari ini sebenarnya sebentar aja, sedikit. Ya, selesai? Selesai? Selesai pembahasan ini. Lanjut ke paham nggak? Paham, akhwat? Nah, Masya Allah, Ustazah. Nah, ini baru Ustazah, yang sebentar ya, Ustazah. Tadi kayak iya, alif mad itu sama dengan alif sukun gitu ya Ustazah? iya sama. Sini, Ana tanya lagi. Mat itu apa? Ketika alif sukun sebelumnya fathah, betul? Fathah. Fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Berarti huruf mat itu sukun semua, betul? Oh, Sukun alifnya tuh apa sukun. sih? Hmm, Sukun tuh apa sih? Sukun itu tidak berharokat. benar-benar. Nah, huruf mat itu berharokat nggak? Enggak kan? Berarti sukun. Itu yang dimaksud sukun. Kita harus paham dulu sukun itu apa. Sukun itu huruf yang tidak berharokat. Sukun itu tidak ada harokat. Oh, Paham? sukun. Oh, jadi Hmm. kadang kan tanda sukun biasanya yang itu ya Ustazah, yang bulatan kecil itu ya. Bukan bulatan kecil apa sih? Nah, kalau di dalam Iya. mushaf itu kepala H, tapi nggak mesti. Betul? Hmm. Kemarin kan ada yang sukunnya yang di mushaf Firosam Osmaniyah yang dobetnya ya, tandanya yang di Quran cetakan Madinah yang sekarang ada yang sukunnya tandanya H, ada yang nggak ada tandanya apa-apa, betul kan? Iya, iya, iya. 6 Ustazah. Hmm, kalau yang bulat itu biasanya nanti jadinya kalau di Quran itu sifat mustadi, tapi kalau dalam kaidah bahasa Iya. Arab, kalau misalnya kita nulis biasa di kitab, sukunnya memang bulat, ya. Mm, Ini tanda di Quran beda. Tanda di iya. Quran beda. Nah, sukun di dalam Quran tuh beda-beda. Ada yang dituliskan dengan roksul H atau roksul Kho, kepala H atau kepala Kho, Mm, atau bisa juga tidak ada tandanya, misalnya karena idgham ya kan? Tapi itu mm, sebenarnya sukun, mm. gak ada harokat. Intinya sukun adalah tidak ada harokat. Oh iya, Baik, benar. Jazakallahu khairan Ustazah. baik, oke. Lagi, pembahasan mulai rumitnya di sini. Gak rumit sih sebenarnya. Hmm. Pembahasan selanjutnya adalah antar dua kata. Yang mana antar dua kata pastinya hanya terjadi ketika wasol fakot. Ya nggak? Waslan Oh iya, fakot. afwan Ustazah, sebelumnya Ana potong sebentar boleh? Mhm. Tadi yang keadaan wakaf dan wasal pada apa namanya dalam satu kata dan huruf yang tadi huruf muqatta'ah ya Ustazah? Iya, huruful muqatta'ah. Oh Kemarin iya, sudah dibahas huruf muqatta'ah di bab man lazim ya. ya nah, Ustazah. Ya ya, afwan Ustazah. Iya. Oke. Antuna harus sudah tahu fakot itu apa ya. Fakot itu saja. Waslan fakot. Jadi hanya ada ketika wasal saja.
Nah, keadaan iltiqa sakinain pada wasal saja itu hanya terjadi pada dua kata pastinya. Hanya terjadi pada dua kata. Jadi kalau misalnya ketika waqaf nggak akan terjadi iltiqa sakinain. Tapi kalau ketika dia bersambung bacaannya, wasal, maka akan terjadi apa namanya? Terjadi apa, Akhwat? Iltiqa sakinain. Betul? Nah, gimana cara menyelesaikan terjadinya iltiqa sakinain dalam dua kalimat? Di sini dituliskan at-takhallus fi iltiqa sakinain yakunu bitaghyiri sakin al-awwal. Jadi cara penyelesaikannya, cara takhallusnya, ya antum harus tahu takhallus ya. Cara takhallus terjadinya iltiqa sakinain dalam dua kata itu dengan mengganti sukun yang pertama. Dengan mengganti sukun yang pertama. Tapi mengganti sukun yang pertama itu dengan ada dua cara. Ya, ada dua keadaan. Tergantung keadaannya bagaimana. Jadi, yang pertama ada di buku Sutaroni, antum bisa buka bil hazfi. Yang pertama dengan bil hazfi lafdhan. Maksudnya apa? Menghilangkan hukumnya atau dihapuskan. Hazf itu dihapuskan. Bisa dengan dihapuskan. Maksudnya apanya yang dihapuskan? Menghilangkan hukum idza kana sakin al-awwal harful mad. Kalau misalnya huruf atau sukun pertamanya itu mad, maka dihapuskan sukun. Ya. Bil hazfi, hazf itu dihapuskan. Apa yang dihapuskan? Kalau misalnya huruf pertamanya adalah mad, maka dihapuskan caranya. Contohnya gimana nanti? Bit tahrik, yaitu diharokatkan, diberikan harokat, memberikan harokat pada apa? Huruf pertama tadi. Jadi ketika terjadi iltiqa sakinain pada dua kalimat, ya, maka yang pertama ada dua cara, yaitu diberikan harokat bitahrik atau dengan bil hazfi lafzan. Jadi dihapuskan lafaznya. Kalau misalnya huruf pertamanya adalah mad. Kita bahas dulu ke yang bil hazfi karena bil hazfi itu lebih mudah dan lebih sering kita tahu. Yang pertama nih, yang bil hazfi yaitu misalnya huruf alif tidak misalnya ada alif mad. Misalnya apa ya? Ada yang bisa beri contoh? Sebentar, Ana lihat, Ana cari ya. Ah, contoh nih Ahwat nih. Di sini ada kata ma sama al-qari'ah. Nah, ini alifnya mat kan? Sukun nggak? Sukun. Kemudian di sini ada hamzah wasal. Hamzah wasal memang kalau wasal nggak disebut ya, kita langsung ke lam. Nah, lamnya ini sukun kan? Sukun. Lam sukun sama alif mat sukun. Karena dia mat, maka kita apa? Kita hapuskan lafzan secara lafaz saja, tapi tulisannya nggak dihapus, tapi lafzan secara lafaz aja. Maka matnya ini nggak disebutin akhwat. Jadinya gimana akhwat? Mal qari'ah. Jadi matnya dihilangkan, dihadzaf, dihapuskan, nggak kita baca. Jadi langsung ke mim, langsung masuk ke huruf yang sukun kedua. Mal qari'ah. Paham akhwat? Contoh yang lain. Coba ada yang bisa beri contoh? Hmm? Ada yang bisa وقالوا beri contoh? الحمد لله. Enggak, ini sekarang pembahasannya adalah wow. Alif, salah. Oh, Wa alif dulu qalul sudah. hamdu, ya alif. Belum. Itu alif. Tadi alif apa lagi ya? Mal malhaqah sama aja ya. Kayak malqari'ah. Malhaqah. Nah, ini sama ya. Jadi mat alifnya dihapuskan ketika wasal karena ketemu dua sukun di situ. Kemudian yang terjadi pada huruf ya mad ya. Ya-nya itu tidak dibaca ketika melanjutkan bacaan dan hanya melafalkan huruf sebelumnya saja. Sebelum apa? Sebelum huruf ya dengan kasroh saja. Misal, nah, mana pulpen ini? Ma fis fi as-samawat. Nah, kalau kita baca madnya kan nggak mungkin gini. Ma fi as-samawat. Nggak mungkin gitu kan?
Ma fiyas samawat, nggak mungkin kayak gitu, susah. Nah, karena terjadi 2 sukun di sini, ada ya sukun, ada lam sukun, kedua sukun ini saling bertemu, maka ya-nya dihapuskan cara lafaznya. Jadi disambungkan langsung ke sukun yang kedua. Ma fis samawat. Ini syamsiah ya, jadi langsung ke sin. Ma fis melebur lamnya ya, lamnya nggak dibaca. Ma fis samawat. Paham? Gampang lah ini mah. Nah, kalau misalnya daripada waw, waw mad, ya tadi yang dicontohin sama Usamah ya. Jadi waw mad juga sama. Wa qalul hamdulillah. Wa qalu. Nah, ini karena waw jamaah ini kan dinabar ya jadinya. Kemarin pembahasan nabar ya, ya enggak? Menunjukkan dia banyak. Wa qalul dinabarkan bacanya. Wa qalul Nah, ini ada waw sukun. Di sini ada lam sukun juga, ada huruf sukun. Nah, gimana? Akhirnya wawnya enggak dibaca, nggak dipanjangkan matnya, dihilangkan secara lafaz bil hadfi, dihapuskan. Wa qalul hamdulillahi, betul? Nah, paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang agak rumit sedikit dengan harokat. Sebenarnya nggak rumit sih kalau paham kaidah bahasa Arab ya, karena ini lebih ke Ustaz, kaidah bahasa Arab. Nah, Ustazah, berarti sebenarnya faedahnya dihapuskan ini untuk memudahkan kita ya Ustazah sebenarnya. iya, coba kalau misalnya nggak kita hapusin gimana coba bacanya? Susah kan? Iya. Saya malhaqo, Masalah ya. mal alhaqoh, kayak gitu. Orang Arab nggak, itu sudah sunnatullah, maksudnya udah sunnahnya orang Arab. Kalau ketemu 2 sukun, ibaratkan kayak apa yang kemarin kita bahas, kedua hamzah ya, ya nggak? Orang Arab nggak bisa kalau bertemu 2 hamzah, maka caranya ada yang dihapuskan hamzahnya satu, ya nggak? Ada yang dijadikan mad, ya betul? Ada yang dijadikan karena nggak bisa saling bertemu hamzah. Nah, ini pun sama, orang Arab nggak bisa kalau terjadi 2 sukun. Kita pun orang asing nggak bisa nyebutinnya gimana, susah ya. Maka ada cara penyelesaiannya, ada takhallusnya kalau bahasa Arabnya, ada penyelesaiannya. Nah, at-takhallus. Nah, oke. Syukran Kita Ustazah. lanjut kita lanjut ke penyelesaiannya yang diberikan harokat huruf pertama. Pertama kita bahas yang kasroh, yang mana huruf pertamanya diganti dengan kasroh. في رواية حفص إذا كان الساكن الأول حرف صحيح حرك بالكسر ويشمل حرفي اللين والتنوين وهذا هو الأصل. Maksudnya gimana? Di dalam riwayat Hafiz itu huruf pertamanya kalau misalnya huruf sukunnya sahih atau maksud sahih di sini adalah eh, asli ya. Tapi nggak mesti. Bisa jadi dia ini sahihnya sukunnya itu karena dia adalah sebentar. Wa yashmulu harful lin wat tan Oh iya, jadi benar sahih, huruf sahih itu huruf asli yang sukunnya akhwat. Huruf asli yang sukunnya dan juga bisa terjadi pada tanwin dan huruf lin dan 2 huruf lin. Oke, untuk 2 huruf lin nih sama tanwin ana cari dulu contohnya. Oke, contoh akhwat yang sahih yang asli ya. Nah, contoh di buku Sazaronia ada tulisannya khuz. Ini aduh jelek. Nih, ada khuz. Khuz sama al-afwa. Jadi, dalam bahasa Arab, kata perintah itu untuk satu orang kamu, itu biasanya sukun di akhirinya. Khudz itu artinya minta lah atau ambillah. Tapi kalau di sini khudz al-afwa di sini artinya meminta ampun ya. Mintalah ampunan gitu ya. Nah, ini kan khudz sukun. Gimana coba bacanya? Kan nggak mungkin khudz al-afwa. Kalau dalam mushaf udah diharokatin langsung ya akhwat ya. Nah, seandainya nih kalian mau baca kitab, ini berguna juga ketika antuna baca kitab ya. Nah ini dalam riwayat Hafs ya akhwat. Ini kan nggak mungkin kita baca khudz al-afwa. Maka karena sukunnya ini asli, maka kita bacanya khudzil
afwa. Dikasihkan harokat huruf pertamanya. Jadi khudil afwa gitu. Paham? Dan untuk yang contoh yang tanwin, tanwin ya, akhwat. Misalnya apa ya? Coba ada yang bisa beri contoh nggak? Toko sakinain yang sukun. Ana nggak nyiapin contoh nih. Oh, ini Ana punya contoh. Misalnya, jadi asli, jadi sahih. Contohnya adalah khairon, khairon sama al-wasiyah. Nah, khairon itu kan asalnya kalau kita ngucapinnya ron, ya nggak? Nun sukun gitu, ya nggak? Betul? Khairon. Karena kan tanwin asalnya nun nun sukun yang tidak tertulis, betul? Cuma hanya tersebut, terucap saja. Khairon al-wasiyah. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan lam. Kan nggak mungkin kita nyebutnya khairon al-wasiyah. Tapi kalau dulu anak waktu belum belajar tajwid, anak nggak tahu, langsung kita masukkan aja ya nggak? Khairal al-wasiyah, khairal al-wasiyah. Padahal salah. Kalau di Quran Indonesia biasanya ditambahin nun kecil di bawahnya karena untuk memudahkan orang asing membaca. Orang-orang kita, orang Indonesia yang membaca. Nah, biasanya disebut dengan nun wiqayah. Tahu kan, akhwat? Hmm. Nah, karena ini ibaratkan kita bahas secara kaidahnya ya, tanwin. Nah, ini karena nun sukun bertemu dengan lam, maka yang nunnya ini kasih kasroh. Makanya kenapa bisa terjadi ada dibaca kasroh ini karena tanwinnya ini sukun. Jadi khaironil wasiyah, paham nggak, akhwat? Jadi khaironil, jadi ibaratkan kayak gini bacanya. Khaironil, nah susah nulisnya sempit. Nah, hapus dulu semua ya. Bentar. Ingat ya tadi tulisannya khairon al-wasiyah. Nih, ibaratkan kayak gini ya. Tanwinnya kita tuliskan secara tulisan khairon al-wasiyah. Karena bertemu dua sukun, di sini sukunnya sahih asli ya, sukunnya asli lah ya. Sahih, sukunnya asli, hurufnya sahih, salah. Bukan sukun asli tapi hurufnya sahih. Maka kita kasihkan harakat kasroh. Jadi bacanya khaironil wasiyah. Paham, akhwat? Contoh lagi nih. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Ada tuh di surat Al-Haqqah, coba. Ada yang ingat nggak di surat Al-Haqqah? Bukan, Al-Qiyamah. Yauma idzinil mustaqor. Ingat nggak? Iya, Iya kan? yauma idzinil mustaqor. Dulu Ana waktu nggak tahu ilmu tajwid, Ana bacanya yauma idzil mustaqor. Karena Ana belum tahu hukum iltiqa sakinin. Setelah Ana belajar, oh ternyata ini ada kaidah bahasa Arabnya ya. Jadi nanti di ilmu nahwu ini ada pelajarannya sendiri. Yauma idzin al mustaqor. Karena kembali lagi kita pernah bahas bahwa tanwin itu masih termasuk nun sukun gitu, cuman tidak tertulis. Nun sukunnya hanya tambahan, maksudnya hanya secara lafaz saja. Nah, karena kita baca wasol kayak gini, kita nggak baca yauma idzil karena kan asalnya zin, ya nggak? Zin. Masa kalau misalnya kita langsung baca yauma idzil, berarti nunnya hilang dong, ya kan? Tanwinnya jadi hilang. Nah, ini kita punya nun sebenarnya di sini yang nggak kelihatan. Maka sukun pertama kita kasrohkan. Maka yauma idzinil mustaqor. Kayak gitu ya. Paham? Nah, itu contohnya. Paham ya? Dulu juga Ana nggak paham, oh pas Ana belajarnya, oh gitu, kenapa makanya di Quran Indonesia tuh ditaruh nun mikoyah. Tapi kalau orang Arab bilang itu kaidah baru katanya. Dulu nggak ada istilah itu. Mungkin karena banyak orang 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 ajam ya, orang asing yang belajar Quran kan juga bingung kok ada itu. Makanya di Quran kita, di Quran Kemenak ya, Quran Indonesia itu ditaruh nun mikoyah untuk mempermudah orang-orang awam membaca ya, karena nggak paham kaidah bahasa Arab. Cuma di Quran yang Arab langsung, Quran cetakan Madinah, cetakan Mesir nggak dituliskan itu, kenapa? Mereka udah paham.
Kakak sudah tahu, nggak perlu lagi dituliskan seperti itu. Baik, akhwat paham ya? Nah, kita lanjut ke yang huruf keduanya dikasih salah huruf kedua. Takhallusnya dengan fathah. Huruf pertamanya itu diganti dengan harakat fathah. Nah, ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya sepakat. Yang mana para ulama qurra itu sepakat. Para ulama tajwid itu semuanya sepakat. Itu hanya terjadi yang pertama di nun minal jariyah. Jaroh salah. Astag jariyah tetangga. Nun minal jaroh. Maksudnya nun minal jaroh itu adalah yang artinya min, yang dari, ya. Yang terjadi pada kata min biasanya. Min. Min artinya apa, akhwat? Dari. Ini namanya nun minal jarah, ya. Min. Nah, ini misalnya gimana cara bacanya? Kan nggak mungkin kita baca min annas, betul? Min annas. Nah, kalau kayak gini keadaannya, maka kita kasih harakat fathah. Jadi gimana akhwat bacanya? Minan. Itu ketemu apa sudah? Iya, Annas ya? Nas. iya, Nas. minat nas, ya. Minan nas difathahkan. Kita ganti sukunnya, kita harakatkan nunnya menjadi fathah. Fathah. Ada lagi nggak yang bisa mau memberikan contoh? Hmm? Coba cari, Minal ada nggak? jinnati wan nas. Nah, betul, ya. Kalau di Quran mah udah ada harakatnya, enak ya kan? Coba kalau kalian baca kitab, kali aja nanti soal ustazahnya tanpa harokat. Saya anak kasih soal ujian Quran, kalian belum hafal ayatnya itu ya kan, belum tahu itu surat apa, terus kalian nggak bisa bacanya. Ya ini salah satu kalian bisa bacanya nanti ya. Nah, misal min Berarti nun ketemu al-jin. nun ya Ustazah? Bukan nun, huruf pertamanya nun. Iya, min, pokoknya dikata min. Min. Oh iya. Namanya nun minal jarah. Nun maksudnya nun huruf jar, akhwat. Nun minal jarah itu artinya nun huruf jar. Kalian kalau pernah belajar huruf jar pasti tahu nun minal jarah tuh. Kayak artinya dari min. Pokoknya kalau ada kata min, ya, ketemu sukun setelahnya, itu nunnya difathahkan. Difathahkan. Karena aslinya ini sukun, aslinya itu sukun. Min al-jinnah, gitu kan? Iya. Kan kita nggak mungkin baca min al-jinnah. Maka kita ganti sukunnya, kita harokatkan dengan apa? Fathah. Minal jinnah. Pokoknya nun minal jar. Nun pada huruf jar. Pokoknya kalau dalam bahasa kita mah udahlah min. Kalau ada min ya, ketika ada min bertemu dengan huruf sukun setelahnya, misalnya alif lam atau apa kek, hamzah wasal. Hamzah wasal juga sukun kan? Udah ada harokat. Nah, maka kita fathahkan sinunnya. Kalau di mushaf mah udah ada fathah harokatnya langsung. Dan ini kalian perlu tahu juga kaidah ini. Kemudian kita lanjut ke dhammah. Keadaan apa yang membuat huruf pertamanya kita dhammah? Oh, ini ada lagi, sorry. Ada lagi nih belum. Yang kedua ya, yang difathahkan lupa. Mim alif lam mim al imran inda wasliha bilam lafzul jalalah. Alif lam mim yang ada di awal surat Ali Imran. Kan alif lam mim kalau waqaf ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba dibuka surah Ali Imran ayat pertama. Ini kalau kita mau wasal. Ini kan ada dua sukunnya enggak? Mimnya jadi sukun, betul? Mim. Nah, mimnya sukun kan? Ketemu hamzah wasal yang sukun. Gimana cara bacanya? Maka mimnya yaitu sukun pertamanya kita harokatkan fathah. Jadinya mimallahu. Mimallahu. Alif lam mimallahu. Alif lam mimallahu. Boleh 2 harokat, boleh di 6 harokatkan. Nah, itu udah belajar, udah lalu ya. Alif lam mim Allahu, beda 2 keadaan itu udah belajar di bab semester kemarin.
Ya, bisa dibaca Apa 2 Ustazah, Ali Imran ayat ya. berapa tadi? 1 ya Ustazah? 1. Heeh. Kan Fawatihus Suwar, alif lam kan Iya, Fawatihus Suwar kan? iya, Pembuka makanya ayat, tadi. membawa surat. Thayyib. Nah, yang ketiga, keadaan yang membuat dia diharokatkan fathah ya, yaitu ketika terjadi 2 sukun dalam 2 kata, kemudian huruf pertamanya diberikan fathah, itu keadaan ketiga adalah ta'ut ta'nis idza dakhalat 'alaiha alifut tasniyah. Ini anak korodol nggak punya contohnya nih ya. Ta'nis, ada nggak? Afwan Ustazah, iya, tafadhali. Coba sebentar Ana cari contohnya dulu ya. Saya nggak tahu contohnya yang mana, belum nemu untuk saat ini. Nanti kalau ada nanti Ana kasih tahu. Kita langsung ke yang dhammah ya. Yang dhammah ini biasanya terjadi pada, eee, mim al-jama' sama yang kedua qalata. Ana nemu itu juga tadi, cuman Ana berpikir qalat, itu kan, bukan 2 kata nggak sih? Atau dia dibacanya 2 kata ya? Qalatat, nggak tahu juga. Tadi Ana ada baca itu Nisa, tapi Ana nanti pastikan lagi ya, ragu Ana. Mhm. Oke, tadi mana? Idhom. Tapi bisa jadi sih itu, cuman Ana kayaknya jelasinnya bingung deh Nisa, karena itu lebih ke kaidah nahwunya agak sulit. Oke, kita lanjut ke dhammah ya, contoh yang dhammah, at-tahriku bil dhamm muttafaq alaih. Ya, ini juga disepakati ulama, yang mana huruf pertamanya itu diganti dengan apa, huruf sukun yang pertamanya itu diganti dengan dhammah itu dalam fi halatain, dalam 2 keadaan saja, yaitu mimul jama' ya, mim jamak sama waw lin adalah alal jamak. Waw lin yang menunjukkan dia itu jamak. Jamak itu biasanya lebih dari 2 alias 3 sampai lebih ya. Dari 3 orang sampai lebih. Itu yang dimaksud jamak. Jadi fiil kata kerjanya itu atau kata gantinya itu menunjukkan lebih dari 2 orang. Jadi 3 atau lebih ya. Maksudnya mim jamak, contoh pada mim jamak ya nih akhwat. Contoh pada mim jamak apa ya? Sebentar. Nah, alaikum. Alaikum itu kan asalnya mimnya itu sukun akhwat. Alaikum. Kemudian ini asalnya sukun ya. Ada as-siyam. Nah, gimana cara bacanya? Gimana cara bacanya? Alaikum as-siyam. Maka huruf pertamanya tadi dikasih diganti jadi tummah, katanya kan Dhammah. diharokatkan jadi tummah. Jadinya gimana bacanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok salam? Waalaikumsalam. Ini juga bisa tuh Bener. Hah? Ini alaikumusiyam. Oh, alaikumusiyam ya Ustazah? Iya, tadi ada yang ngomong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, mau ditutup lah kok. Ya, alaikumusiyam. Alaikumusiyam. Nah, ini mimnya jamak nih akhwat, karena alaikum itu Oh, diwajibkan atas kalian. Kalian kum banyak, ya ya. kan? Kum ya, Jam. domir kum antum ya, jamak. Makanya mim jamak itu. Nah, ini ketemu dengan sukun, maka mimnya ini jadikan dhammah, nggak jadi sukun. Sama assalamualaikum warahmatullahi itu kalau misalnya mau dibaca sambung tuh juga waalaikumsalam ya enggak? Ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi karena kan asalnya alaikum. Warahmatullahi kenapa enggak jadi assalamualaikum enggak karena setelahnya enggak sukun ya enggak? Misal nih kita tulis lah ya biar kebayang. Assalamualaikum
Salah. Alaikum warahmatullahi warahmatu. Nah, ini terus setelahnya ketemu berharokat, ya nggak? Jadi nggak perlu domah kan? Nggak perlu kan? Karena nggak ketemu sukun. Jadi bacanya cuma langsung assalamualaikum warahmatullahi, betul? Coba Iya. kalau yang jawabannya yang tadi kata siapa tuh, ada waalaikumsalam. Waalaikum. Kumus. Asalnya kan waalaikum assalam, betul nggak? Betul, betul. Kalian jadi tahu kenapa disebutkannya waalaikumsalam, ya nggak? Jadi tahu kan? Karena ini ketemu sukun, 2 sukun, maka mimnya diharokatkan jadi dhammah. Makanya ini padahal kita sering pakai, ya nggak? Waalaikumsalam, paham ya? Iya. Hmm. Berarti yang dhamir hum juga ya Ustazah? Iya. Humus, Iya, misalnya sufaha gitu ya misalnya. Iya, betul kan? Nah, itu mim jamak juga. Humus, sufaha, kata ganti. Pokoknya yang mim jamak. Mimnya itu menunjukkan jamak. Jadi nggak semua mim yang sukun ya, tapi mim yang menunjukkan dia jamak ya. Humus, sufaha. Maka asalnya as-sufaha asalnya. Cuma kan kita bacanya nyambung, wasal ya nggak? Jadinya humus, sufaha. Nah, paham? Kemudian yang kedua adalah wawlin adalah al-jam. Jadi wawunya ini kenapa nyebutnya wawlin ya? Bukannya wawu mad. Kalau wawulin berarti awu ya Ustazah? Awu. Iya, itulah anak bingung. Kenapa nggak nyebutnya wawu jamak? Awu ada yang jamak berarti Ustazah? Awu sih artinya apa? Ada, wawu ada yang jamak, tapi anak tahunya misalnya iya sih ada. Oh, Wawulin yang menunjukkan jamak. contoh Cuman anak Ustazah. nggak bisa jelaskan rinci karena ini lebih ke sorof dan nahu ya. Contohnya, Mungkin Ustazah. anak-anak di buku sejarah ini ada dituliskan, misalnya wa'allau. Tapi ini bukan ya. Oh, salah ini, astagfirullahaladzim, bukan ini. Duh, Atau atas itu mungkin Ustazah yang iya, wa'atau. wa'atawurroh. Ini Nih, bukan Ustazah. ada wa'atau. Ini asalnya, ini kan lin kan, tahu. Atau, Aslinya itu ya. Aslinya berarti awah, tahu ya Ustazah? iya wa'atau. Ya, asalnya sukun. Terus dia az-zakah. Salah. Zakah di mushaf pakai waw. Kalau di Quran, di kitab yang aslinya mah pakai alif. Az-zakah. Oh iya, betul. Anak betul Ustazah. Biasanya Nah, wa'atu. Nah ini karena jauh jadi wa'atawus ya Ustazah. iya. Karena jamak ya Jadi banyak ya. wawlinnya ini tidak dibaca apa namanya? Tidak dibaca sukun kan nggak mungkin atau az-zakah ya enggak. Jadi wawunya dilemahkan atau zakah. Tapi ini biasanya dirasem penulisannya udah berharokat dhammah Ustazah. Sudah pasti. Kalau mushafnya dulu nggak ada harokatnya sama sekali. Jangan harokat titik pun nggak ada. Makanya kenapa banyak ilmu kayak apa itu kok segini itu kan untuk orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Karena orang Arab sendiri nggak semuanya ngerti nahu ya. Banyak anak punya teman orang Arab tuh pada bilang nahu itu susah. Orang Arab ya, nahu itu susah katanya, Dan orang pusing. Arab Ustazah. Karena Apalagi ibaratnya kita. kalau kita matematika lah ya, mumet. Nggak mau kita orang Indonesia sekali mumet gitu ya. Jangankan gitu, kita bahasa Indonesia aja kadang bagus, kadang enggak. Sastra susah. Betul? Sastra itu susah kan? Betul. Karena orang Indonesia sendiri nilai bahasa Indonesia sering nggak bagus. Sampai guru anak dulu di SMP, ini ngapain kalian bahasa Indonesia nggak ada yang bagus, bahasa Inggris lebih tinggi. Ya, jadi jangan mikir kita orang-orang mah gampang udah bisa, enggak juga. Namanya awam ya, kalau nggak sekolah tetap aja nggak tahu, betul? Betul. Kan sama pendidikan kan macam-macam, ada yang sekolah lagi, ada yang cuma tamat SMA. Ya, kembali ke basic pendidikannya. Jadi itu sudah selesai pembahasan kita sedikit.
Ada lagi pertanyaan? Nah, ini Ustazah yang diberi yang poin Gimana? keempat Ustazah pada kata yang wa'allawis. Itu Nah, wawulinya itu contoh yang ini, yang tadi, yang pertama, yang dengan kasroh, yang mana hurufnya itu sahih, alias hurufnya itu sahih. Kalian mau tahu huruf sahih atau apa? Itu nanti di sorof ya. Pokoknya hurufnya ini sahih, karena huruf itu ada yang illah, ada yang sahih, ada yang gitu ya. Nah, Ilah jadi apa hurufnya Ustazah? sahih, ya itu penyakit, ibaratkan mad, kayak mad. Mad itu hurufnya nggak sahih. Eh, kalau sahih, jadi sahih itu jadi sukunnya ibaratkan kayak asli gitu ya. Semisal itulah kira-kira, tapi nggak bisa dibilang asli juga. Nah, ini kan tadi bilangnya huruf sahih itu baik itu dia harokatnya asli begitu saja, misalnya khuz ya nggak, kul. Ya kul, ya nggak, ini yang kita tahu nih, misal kul. Kul itu kan katakanlah, kan aslinya kan sukun ya, kul. Terus ada alhamdulillah. Maka dibacanya gimana? Ulil. Nah, kulil, betul, dikasrahkan. Ya, karena ini kita harokat awalnya sahih. Huruf sahih yang berharokatnya jadi nah itu bisa ditanwin. Tadi kan kita baru jelasin yang tanwin betul. Cuman anak tadi belum jelasin yang lin. Tadi kan katanya mencak juga lin ya enggak? Yashmulu harfai al-lin itu masuk ke dalam huruf lin juga dan juga tanwin. Tadi yang lin anak belum jelasin karena anak belum nemu contohnya ya. Di buku saudara ada di poin keempat ya. Wa allau. Asalnya wa allau. Sukun. Wa allau. Nah, ini lin kan? Waw sukun sebelumnya fathah. Kemudian ketemu istaqomu. Istaqomu. Maka kita rubah sukunnya, kita harokatkan menjadi kasroh. Makanya menjadi wa allawis taqom. Begitu ceritanya. Dah selesai cerita salah. Selesai cerita iltiqa sakinain. Habis bab kita. Insyaallah ujian. Nah, ini PR ya. Di halaman selanjutnya PR. Ya, dikerjakan. PR kalau berarti hari Ahad insyaallah kalau anak nggak ada uzur Ahad kita bahas soal ya. Bahas soal yang di halaman 154 kalau yang dicetak yang kita samaan nggak tahu. Dicek aja pokoknya di terakhir jilid 3 ini. Insyaallah di semester 4 kan kita belum bahas raum, ismam ya. Kata Halimah ada pembahasannya di cetakan yang ke-10 atau berapa gitu. Ada di cetakan Suzerania, tapi di buku yang punya nggak ada, di PDF juga nggak ada. Nanti kita buka dari buku lain aja ya, mungkin Hudal Majid, mungkin buku Taisir Rahman tentang Ar-Raum misalnya. Kemudian wakaf pada akhir huruf, gimana cara kita mewakafkannya. Al-waqfu ala awakhiril kalim itu nanti kita bahas di semester 4 insyaallah dengan Raum Ismam sama kita udah bahas belum sih sebenarnya Raum Ismam kayak gitu-gitu? Belum ya? Belum, itu Sekilas nanti ya itu sekilas dulu. pembahasannya paling terakhir. Sekilas doang ya. Baru. Kita belum membahas kayak aujuh kayak itu. Itu Belum, kan ada tuh belum rinci. bentuk-bentuk. Itu nanti pembahasannya itu mulai berat. Jadi kita rehat dulu, kita selesaikan, kita cukupkan untuk semester ini insyaallah. Ada pertanyaan lah. Kenapa Nisa? Dia ngechat. Ada pertanyaan Khairul Nisa? Ya, insyaallah antum aja. Enggak ada. Udah selesai antum nih. Kalian tuh tinggal praktek lagi nih. Teori sudah dapat, tinggal antena praktekkan. Ya, talaki. Insyaallah ya, kita kalau sudah selesai ini, kita praktek dulu. Mungkin kalau Anda ada waktu, karena praktek tuh butuh waktu yang panjang ya, jadi Anda nggak menjanjikan. Oke, ada pertanyaan nggak ada? Oke, nanti ini latihan ini kerjain ya, insyaallah kita bahas hari Ahad. Insyaallah. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Barakallahu fikum. Lumayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.